Mulai IG live malam hari ini. Coba ngepasin dulu. Saya oke. Ingat nggak? Kalau ingat tulis dong, ingat. Nah, kalau ingat gimana? Actionnya apa? BMRI hari ini actionnya apa? Coba ditulis. Sakti Miss, nggak sakti, biasa aja. Humble bragging ini ya. Oke. Ya, jadi tim coach M-Trade ini juga udah bersih-bersih M-Trade-nya. Jadi ya kita bersyukur hari ini we are good, we are fine. Oke, thanks. Yang ingat, aku mau bahas dari BB apa? BBCA dulu deh, BBCA dulu ya. Oke, kita lihat BBCA. Kabarnya gimana? BBCA nggak masuk top 5 net sale ya. Jadi nggak masuk top 5 net sale. Top 5 net sale-nya apa? Nanti saya akan kasih tahu ya. Jadi investor asing hari ini tuh net sale. Nah, BCA masih bisa turun lagi kan, udah dibahas kemarin ya. Bisa turun lagi ke 93 tuh gampang. Terus kemana lagi nih BCA turunnya? Aku mau tarik garis ini 9350 tuh kuat sih sebenarnya. Aku kalau mau nambahin satu lagi garis di sini, ini lumayan kuat. Ini aku kasih satu notes. Ini didapat dari MA20 monthly 9150. Aku buka di daily, bentuknya jadi kayak apa? Jadi kayak gini. Jadi area 9150 kuat, BCA diskonnya nggak banyak. Jadi sampai 9150 nah aja kayaknya ya. Dari kemarin perhatikan, cuman BCA doang nih yang nggak jebol MA200. Ya, jadi perhatiin di sini ini BRI udah jebol MA200 kemana-mana. Apakah BCA ini jadi institution darling? Sampai saat ini masih. Ini BRI turun, breakdown dari MA200-nya. Terus kita lihat BBNI. BBNI-nya juga sama. Per hari ini dia breakdown MA200. Dan, wah, M-Trade kan ada tuh sempat trading buy. Aduh, bentar ya, kebalik. Bentar. Aku mesti login dulu. Karena ada trading buy BBNI. Udah keluar, udah exit, bentar ya. Aku mesti login sebentar. Oke, wait. Masukin OTP ke logout barusan, lagi nge-live malah ke logout. Oke. Disclaimer, setuju. Ya, lihat di sini ya. Ini BBNI. Kemarin kita udah exit, cuannya tipis sih, 2,5 sampai 4%. Terus BNGA kita juga udah exit ya. Terus ada cut loss Saratoga 29 April. Kita sangat bersyukur sekali. Kemarin tuh kita banyak jualan, banyak exit, meskipun ya cuannya tuh tipis-tipis. Antam cuan jangka menengah cuman 7 sampai 8%-an doang gitu. Ya jadi kemarin tuh kayak entry-nya BBNI di 29 April kita pakai buat short term banget. Short term banget di 29 April tuh di sini masuk, exit, besoknya terus jatuh. Nah, kenapa sih bisa gitu? Kok bisa tahu kira-kira bakalan jatuh? Kenapa? Padahal nggak tahu loh si The Fed bakalan ngomong apa, pastinya ngomong apa nggak tahu. Tapi garis besar kira-kira ngerti sentimennya mau kemana. Kita ngelihat di sini, bukan cuma lihat daily chart doang ya. Jadi kita lihat itu di monthly chartnya. Monthly chartnya ini masih bearish dan masih wajar banget kalau dia turun. Tapi tenang aja, buangannya tuh jatuhnya tuh di bulan Mei ini udah mencapai bottom. Kalau BBNI itu dia bottomnya sekitaran 4420. Ini ada support monthly. Aku mau kasih tanda di sini. Ini monthly low. Salah satu monthly low-nya di sini di 4420. Nah, 4420 tuh angkanya di mana? Kalau di daily kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan ada low juga di sini. Aku turunin dikit biar rapi, dikit ya. Berarti
Ini ada monthly low di 4330-an. Nah, kalau ditanya BBNI kira-kira bottomnya di mana? Kita cuma bisa mengira-ngira ya. Enggak yang sampai benar-benar pas banget gitu loh. Jadi kurang lebih lah di sini. Oke. Terus tadi aku lagi bahas BBCA sebenarnya. Aku bahas BBCA ini satu-satunya saham Big Banks yang dia tuh belum jebol MA 200. Coba kita lihat sekarang BMRI apakah dia jebol MA 200-nya. Per hari ini dia jebol MA 200, terus mantul lagi. Jadi sebenarnya masih ketahan sih, cuman sempat dijebolin dikit tadi. Jadi lumayan kuat BMRI sebenarnya, meskipun hari ini guyurannya lumayan. Cuman aku merangkum aja apa yang aku post tadi di feed post Instagram aku, dan aku udah janji mau bahas di IG Live. Aku kasih tahu aja, sekarang belum waktunya serok. Artinya apa? Serok itu definisinya adalah beli banyak, all in, serok gitu loh. Secara psikologis kan kata serok itu banyak. Terus tadi ada yang bilang seroknya dikit-dikit. Serok dikit-dikit namanya apa dong? Sirik dong. Apa ya? Serik. Apa? Nggak ngerti deh. Kalau seroknya dikit-dikit namanya nyicil, tuh bukan serok. Definisi serok tuh kamu beli banyak, lamsam langsung. Itu belum waktunya sekarang. Kenapa? BMRI itu masih bisa jatuh. Simple aja lah, analisis tuh yang simple-simple aja dan efektif, efisien, practical, efektif, efisien. Udah jatuh 2 bulan sih sebenarnya, dari April dan Mei kemarin. Cuman April tuh kemarin mantul lagi jadi sideways. Nah ini Mei di awal Mei langsung jatuh kayak gini. BMRI bisa sampai ke berapa? Aku mau pasang satu support yang lumayan kuat lagi di low, monthly low ya. Aku mau tulis satu teks di sini buat nandain. Ini monthly low-nya di angka 5625. Ya, jadi monthly low itu di 5625. Ini support yang kuat banget nih. Aku mau kasih warna merah. Nah, jadi buat kalian yang mau nyerok ya, atau mau nyicil aja lah ya, jangan nyerok dulu. Mau nyicil atau nyerok, tungguin deh. Dia kena 5625 ini gampang banget kena di situ. Aku mau kasih satu support buat pertahanan yang lebih kuat supaya kalian nggak spend your money di atas ini. Tapi kalau memang udah terlanjur punya di atas, tenang aja ya, nggak usah takut ya, kalem. BMRI bisa ke 5.000 nggak, ada yang nanya. Jangankan 5.000, 4990 bisa. Beda tipis 1 poin doang nih BMRI-nya. Intinya aku mau kasih tahu buat kamu yang belum punya BMRI, di momen sekarang ini udah jatuh 2 bulan berturut-turut. Sekarang kamu kalau mau nyicil dikit-dikit boleh. Dikitnya berapa? Waduh, nggak bisa di ngomong nih. Dikitnya saya, dikitnya kamu, dikitnya temenmu beda. Senyamannya hati aja. Aku kasih rumusnya. Rumusnya gini doang. Simpelnya ya, rumusnya ya. Kalau sampai kena ke 4990, kamu nggak stres. Kalau sampai kena 4990 kamu nggak stres. Kalau sampai kamu stres berarti itu terlalu banyak ya. Oke, terus sampai di sini paham ya? Aku ulang, gimana? Jangan sadis-sadis BMRI ini, sakit hatiku kalau 5.000. You have to get ready, you have to prepare. Yang banyak yang nggak bisa diterima oleh orang-orang di market adalah kalau market turun maunya tuh naik terus gitu loh, padahal kenyataannya bisa turun. Dan kalau teman-teman ngikutin M-Trade terutama yang bahas valuasi terus, dan ID Live aku, kita tuh udah dari Desember kemarin bilang bahwa saham perbankan bakalan jatuh. Jangan beli BMRI, bukan karena BMRI jelek, tapi karena valuasinya mahal. Bahkan ketika BMRI itu dia jatuh sampai ke 4990 atau ke 5.000 pun, itu sebenarnya valuasinya masih mahal gitu loh. Nah, kalaupun kalian udah ada beli di atas ini dengan strategi DCA, itu nggak apa-apa. DCA itu nabung nyicil dikit-dikit. Jadi DCA atau dollar cost averaging tuh ngumpulinnya dikit-dikit, bukan lamsam. Nah, lamsam atau bahasa kerennya sekarang yang lagi rame, serok. Tiap ada yang jatuh, serok tuh all in loh.
serok tuh lamsam all in, jangan serok dulu gitu loh. Kalau mau serok di level 5 ribuan, nanti deh saya kabarin lagi ya. Yang di Mfast kita akan kasih tahu di community, yang di Mtrade kita kasih tahu di app. Tapi kalau di Mtrade tujuannya buat trading, kalau di ini kelihatan kita cara pendek ini. Jadi ya di Mfast tujuannya untuk investasi jangka panjang. Kalau Mfast kita arahinnya untuk DCA atau bertahap, nyicil bertahap ya. Karena valuasinya udah mahal. Ingat, BMRI kalau dia kena 5.000, valuasinya itu pun masih mahal. Sebaiknya nyicil bertahap. Oke, terus BMRI udah belum? Aku boleh ganti ke saham lain atau ada yang masih mau nanya di sini? Ini 3.000 orang nonton di sini. Kenapa kalian mau nonton IG Live saya hari ini? Apakah kalian stres, saham kalian turun semua? Dulu tahun 2008 aku jauh lebih stres dari kalian. Semua sahamku turun dan gak naik-naik. Naik dikit turun lagi sampai 60-an persen. IHSG jatuh tuh 60% lebih. Dan aku salah trading error ketambahan 01. Beli Astra yang waktu itu harganya masih berapa ya, 20 ribuan. Aku beli ASII waktu itu ketambahan 01 trading error. Jadi aku ngerasain keringat dingin dan sebagainya. Tapi tenang, buat kalian yang di sini udah ada yang ngebimbing. Dulu aku ya belum, informasi belum sebanyak inilah. BCA, aku balik ke BCA ya. BCA ini paling bertahan. Kalau ngelihat pattern chartnya, semua tuh udah jebol MA 200. Apakah BCA ini bakalan bertahan di atas MA 200-nya? Atau dia bakalan jebol ke bawah? Kita jangan berandai-andai yang positif terus ya. Kita mesti berandai-andainya itu melihat kemungkinan yang paling buruk lah. Bukan paling buruk, sebenarnya kemungkinan yang bagus juga, kesempatan gitu loh. Kita coba tarik. MA 200 itu sebenarnya dia relevan dengan garis merah ini yang aku tarik di sini. Nah, ini adalah garis tren jangka panjangnya dia. Nah, normally BCA kalau jatuh tuh sampai angka berapa? Sabar ya. BCA belum jatuh. Tapi kalau sampai dia jatuh ke 8.800, ini normal loh. Ya, di sini kalau sampai di 8.800, ini support yang kuat, normal loh. Jadi duitnya jangan dihabisin dulu. Maka dari itu aku bilang jangan nyerok-nyerok dulu, duitnya jangan dihabisin dulu. Tapi kalau nggak dikasih turun, ternyata dia naik gimana? DCA nggak ada salahnya, beli pas dia naik juga. Daripada kamu nanti duitnya habis. Tapi di 4 saham ini aku bukan mau menghibur kalian gimana, enggak. Aku kasih tahu aja kenyataannya. Kalau sampai kalian ada yang nyangkut di 4 saham ini, terus kalian nggak pakai utang, selama kalian nggak pakai utang dan itu bukan uang panas, bukan uang sekolah, uang nikah, uang makan, atau uang panas lainnya, nggak apa-apa, tenang aja. Tidak ada yang pasti di saham sih. Aku mau ngomong pasti kok ya salah gitu loh. Kemungkinan besarnya balik gitu. Kemungkinan besarnya berapa persen? Ya 80-90% bisa balik lah. Berapa lama? Gak ada 1 tahun. Tenang aja gitu loh. Jadi teman-teman semuanya tenang aja. Oke ya? Oke, aku udah boleh pindah ke saham yang lain. Secara valuasi lebih mahal BMRI atau BBRI? Jelas BMRI. BMRI itu naiknya dia 200-an persen kalau nggak salah dari tahun 2000. Yuk kita lihat aja yuk. Sedangkan BBRI, besok kita bahas di Gathering Mfast ya. Investors stay tune ya. Investors stay tune, alumni Mfast. Dan Mtraders kita akan invite juga. Besok di Gathering Mfast kita akan bahas valuation, kita akan bahas strategi investasinya tuh gimana gitu. Oke, kita lihat. Jadi alumni kita juga invite besok ya, kita ngomongin alumninya juga, mumpung marketnya lagi kayak gini nih. Nah, bukan cuman 200%, Bank Mandiri dari pandemi kemarin tuh naiknya hampir 300%. Terus, lihat ini, dia valuasinya udah mahal di atas standar deviasi plus 2 kemana-mana, udah kayak break all time high, valuasinya tuh udah mahal banget. Jadi kenapa investor buang-buangin saham big banks? Ini tuh semata-mata sebenarnya mereka profit taking dan melihat valuasi udah mahal, itu aja sih. Jadi BBRI ini bukan emiten yang jelek gitu. Wah, ada apa ya dengan BBRI, terus dicari-cari, dicocokologi. Wah, dia jatuh nih kinerjanya begini-begini. Bukan, valuasinya ketinggian plus sentimen dari The Fed. The Fed-nya nggak mau nurunin suku bunga, udah. Itu 2 itu aja. Jadi apakah kali ini tuh kesempatan? Diperhatikan, tadi BMRI naiknya hampir 300% kan. Ini BRI naiknya 200-an persen.
Terus yang menarik, BMRI itu diskonnya udah paling banyak, sekitar berapa? 27% dari level tertingginya. Nah, sekarang lihat nih di sini nih. Aku bersihin chartnya ya. Bersihin chartnya. Lihat di monthly chart. Monthly chartnya kabarnya BBRI gimana? Oh, masih bisa turun. Masih bisa turun sampai ke berapa? Ke 4460 masih bisa turun. Tapi dia turunnya bakalan bentuknya agak-agak sideways gitu. Dia turunnya nggak akan sampai terjunnya deras banget kayak BMRI hari ini ya. Jadi sekarang tuh ceritanya institusi itu mereka lagi profit taking BMRI-nya gitu ya. Ini kata Pak Teddy, kenapa turun ya? Karena nggak naik. Aish, bisa-bisa aja nih. Oke, BCA kenapa nggak turun ya? Karena nggak naik. Loh gimana sih? Sembarangan ya. Oke, BCA ini kita lihat dia tuh laporan keuangannya udah keluar. BMRI juga kemarin udah keluar, BBNI juga udah keluar. Tapi yang naik pas laporan keuangan muncul, rilis itu cuman BCA, yang lainnya turun. Ya, intinya jangan over optimis juga. Aku tidak menyarankan kalian beli di harga-harga sekarang. Jangan beli di harga sekarang. Valuasinya dia juga udah kemahalan. Tunggu ya, tunggu diskonnya. Oke? Sally Marina bilang BBRI lagi buyback saham. Good. Bagus. Jangan over PD juga, belinya sesuai dengan kemampuan kamu. Aku mau bahas saham yang lain, udah boleh aku pindah ke saham yang lain ya. Aku move ke BNGA. Tapi sebelumnya aku mau review dulu hari ini. Market value 16,6 triliun, epic banget. Transaksinya didominasi 3,1 triliun saham Bank Mandiri. Dan net sell-nya Mandiri itu 1,25 triliun. Net sell-nya 1,25 triliun. Jadi artinya buyer dan seller lebih kuat sellernya. BMRI hari ini masih ada net sell sekitaran hampir 1 triliun, padahal kemarin udah sempat net buy dikit. BBNI dia ada net sell 200 miliar ya. UNTR net sell 73,2 miliar, Antam 66,6 miliar. Yang nggak ada net sell-nya BCA ini nggak masuk top 5 net sell. Oke? Buyback-nya di mana tuh? Di market dong. Sekarang kita lihat BNGA. Nah, apakah udah waktunya sih nyicil saham-saham ini? BRI Syariah nanti aku bahas juga ya. BNGA, aku ada masuk di sini. Kebetulan M-Trade juga masuk di sini. Jadi kebetulan pas sama ya, karena nggak bisa semua saham M-Trade aku beli juga. M-Trade ada ada BBNI waktu itu. Ada BBNI dan juga BNGA. Dan esoknya profit taking di tanggal 30. Jadi tradingnya tuh cuman nginep semalam doang. Kita profit taking. Dan saya juga cuannya waktu itu ya cuman 4%-an doang. M-Trade cuannya kayak lebih bagus deh. Nah, M-Trade cuan sekitaran 5%. 5%-an BNGA-nya. Kelihatan nggak sih? Ini ada cut loss juga ya, jadi jangan over optimis juga nih. Nah di sini, ini gimana BNGA kabarnya? Bakalan turun, masih bisa bakalan turun. Tapi BNGA ini turunnya dia udah nggak deras, sampai 17.70-an di sini. Oke, mau trading nggak di situ? Wait and see dulu. Kalau trading, swing trading dulu, jangan hold lama. Big Banks masih bisa turun. Oke, aku mau ke sektor yang lain. Properti gimana? Oh, pada mau ASII ya. Aku ke properti dulu ya sekalian ya. Properti gimana? Properti itu sempat beberapa hari kemarin tuh aktif. Tapi sama halnya dengan banking, properti ini dia sangat sensitif dengan suku bunga gitu. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini contoh, aku kasih lihat ya. Ini BSDE ya. BSDE itu ini di sini ada guyuran. Ini investor gede nih, ini bukan retail kalau kayak gini. Nah, ini dia buangan kenceng, ini dia naik dikit, ini arahnya dia bakalan turun. Dan itu normal. Jadi, rally yang diharapkan terjadi di bulan Juni, karena The Fed dulunya mau nurunin suku bunga di Juni, berubah. Maka analisis saham itu gak bisa kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau sentimen makro berubah, maka akan ada perubahan juga. Nah, wait and see dulu, oke ya. Ini kayaknya pada pengen tahu Big Bang semua. Habis lihat Big Bang terus pada caw. Ya kita lihat saham yang lain. Karena potensi ada peluang di saham yang lain kah? Yuk kita lihat BRIS dulu nih. Yang syariah gimana kabarnya? Nah syariah, BRI syariah nih gimana? Bank digital dong sebentar ya.
gak ada sentimen, dari mana coba properti bisa aktif? Intinya ya suka-suka bandar aja, mau kemana arah anginnya. Kemarin aktif, 2 hari yang lalu itu aktifnya cuman jangka pendek doang. Jadi orang trading aja, jangka pendek aja. Jadi kalau emiten-emiten yang bagus ini bukan bandar, tapi udah investor. Memang bergerak karena supply and demand. Tapi ini karena investor. BRI Syariah jangan beli dulu. Jangan beli dulu. Sama kayak Bank Mandiri, dia itu naiknya dari tahun 2020 itu udah ketinggian. Ya, jadi naiknya tuh udah kencang banget. Sempat turun sih, bedanya itu. Kalau BMRI kan dia kan naik terus ya. Ini BRI Syariah sempat turun, terus naik lagi. Jadi dia naik dari tahun 2020 sejak pandemi itu sudah 1.500%. Wow, percaya nggak? 1.500%. Ini lebih cepat daripada naiknya kripto nggak sih? Kita coba lihat BTC bentar ya. Ya, dari 2020 844 963%, 1000-an%. Jadi lebih kenceng dari syariah dong, syariah pula. Cuman aku ngelihat di sini, ini dia dalam beberapa bulan terakhir naiknya tuh kenceng banget. Kalau aku pasangin Fibonacci di sini, ini normally dia bakalan ada koreksi sampai ke level ini nih. Nah, dia bisa turun sampai ke 2230. Aku pakai Fibonacci monthly, dan ini belum tentu terjadinya di Mei. Ini bisa terjadi di Juni. Karena ini monthly chart ya. Jadi catat, ini support monthly-nya, monthly chart. Uang saya punya BTC. Oke. Yuk kita lihat Astra International. Pada nungguin Astra International, aku mau bahas ASI, tapi sebelumnya aku mau ingetin ya. UNTR besok itu come date. Jadi what to do? Besok itu UNTR come date, artinya hari penghitungan dividen ya. Besok hari penghitungan dividen, dia potensi turun. Abis bagi dividen tuh bisa potensi turun, bisa jatuh sampai 6,04%, 6,04% sampai 22.800-an. Dia bisa jatuh sampai di situ ya, dan itu normal. Yuk kita lihat sekarang Astra International gimana. Saya tidak tertarik dengan big bangs. Terus tertariknya apa dong? Astra International, you have to be very careful. Jangan terburu-buru ngeborong juga. Meskipun kemarin sempat ada lompatan volume di sini, ini Astra International dia masih bakalan sideways dan masih agak berat. ASI nanti akan bagus ketika harga batu bara naik terus dan UNTR-nya diuntungkan dari harga batu bara ya. Terus NISP gimana kabarnya? UNTR cuma 6%-an yieldnya, ya turunnya sekitar 6-7%-an lah. Cuman marketnya kan agak kurang kondusif ya. Oke. NISP kabarnya gimana? Bisa turun sampai 12.10. Aku simple aja bahasnya. Pokoknya banking bisa turun sampai kapan? Wow, 3.200, tadi 3.300. Come date ASI kapan ya? Waduh, aku juga nggak hafal ya. Dia ngafal nggak? Tim aku sih hafal kalau ada kayak gituan. Ellen yang nggak hafal. ITMG, yuk kita lihat ITMG. 15 Mei. Wah, Pak Teddy udah bisa jadi coach M-Trade nih. Mau nggak Pak? ITMG ya. Dia turun habis bagi dividen turun. Ini mesti ngelihat harga batu bara. Oke, kita ngelihat harga batu bara ya. Global Newcastle Coal Futures. 1-2 minggu kemarin kita nge-review bahwa big banks, blue chip masih bisa turun, tapi komoditi itu masih akan aktif. Nah, tapi ternyata aktifnya harga komoditinya ada yang naik, sahamnya malah sideways. Kita lihat sekarang batu bara gimana. Kita lihat satu-satu komoditi dari batu bara, metals dan lain-lain. Ini yang menarik ya. Harga batu bara hari ini tuh naik loh. Di tanggal 2 Mei hari ini harga batu bara Global Newcastle Coal Futures itu naik. Yuk kita lihat harga komoditi yang lain ya. Ini NCF2, ini NCF1 tadi naik, ini NCF2-nya juga naik. Jadi perhatikan, ini sebenarnya mulai arah tren naik ya. Oke, kita coba lihat zoom out.
Dia mulai naik. Oke, terus kemudian kita lihat sekarang saham-saham batubara kabarnya gimana. Kalau semalam udah 150-an, tapi gak naik-naik saham-saham batubara ini. Jadi gimana dong? Agak-agak telat. Karena sentimen the Fed. Adaro, jangan beli dulu ya. Meskipun harga batubaranya naik, ini udah agak-agak nanggung. Patternnya kayak gini. Beda sama pattern yang tanggal 16 kemarin, dia tuh breakout. Nah, ini jadi sideways. Sementara ini dia jadi sideways. Terus kemudian kita lihat PTBA gimana kabarnya. Hari ini PTBA tuh yang lumayan bertahan setelah dia jatuh kencang di sini. Nah, terus dia naik lagi. Ini ada yang ngeborong nih. Kayaknya banyak yang demen dividen PTBA. Ada yang menganggap ini justru malah peluang. Dan volume kayak gini nih bukan retail. Ini investor gede. Yuk kita lihat PTBA. PTBA kita ada nggak sih? Let me check ya. Nggak ada. 1 April tuh kapan ya? 1 April udah profit taking 9-13% PTBA-nya. 1 April itu di pas di sini, pas jatuh di sini. Oke. Terus kalau live gini tiap hari dan jam berapa aja ya? Oh, banyak yang nggak tahu ya. Senin sampai Jumat jam 8 malam. Senin sampai Jumat jam 8 malam. Oke. Kalau tanggal merah aku nggak nge-live. Sabtu Minggu aku nggak nge-live. Pokoknya market buka aja aku nge-live ya. Setiap hari jam 8 malam. Jadi advice-nya untuk big banks yang kalau posisi sekarang masih floating profit, apakah lebih baik di sell semua dulu? Wah, semua masih pada mau big banks ya. Kalau sekarang masih posisi floating profit, apakah lebih baik dijual semua dulu dan tunggu di bawah lagi? Horizon long term. Wah, bagus banget nanyanya. Dia lengkap dengan horizon long term. Sekarang masih floating profit 4 saham perbankan besar. Aku hold. Jadi floating profitku, kalian inget dong, waktu itu aku sempat pasang BMRI aku cuan 96%. Ya sekarang turun lah, turun jadi berapa? Aku belum cek sih. Intinya turun banget gitu loh. Masih hijau tebel, masih 2 digit, masih puluhan persen. Cuman ya, aku hold aja. Perasaannya bagaimana? I know what to expect. Aku tahu ini akan terjadi. Loh, kalau tahu terjadi, kenapa nggak jual dulu di pucuk, beli di bawah lagi? Nggak apa-apa, orang kaya. Nanti turun beli lagi, nggak usah jualan, masih ada duit kok. Bercanda ya, sorry ya. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu, santai aja. Kenapa nggak jual di pucuk? Nanti beli lagi di bawah. Ini kayaknya masih banyak yang mau banking, jadi aku balik ke banking. Ellen, kenapa nggak jual BMRI di atas, terus beli lagi di bawah? Jawaban saya simpel sih, karena tujuannya untuk investasi jangka panjang, komitmennya di situ, konsistensinya di situ, strateginya di situ. Aku berusaha untuk nggak berubah-ubah, meskipun kadang bisa berubah juga ya, tapi aku berusaha untuk nggak berubah-ubah. Dan belum tentu jatuh dalam, bisa jadi malah hilang barang. Aku mau kasih contoh, balik lagi deh ke big banks ya, karena pada masih galau di sini. Ini aku kasih contoh ya. Jadi BMRI itu dia udah naik 200% itu di sini nih. Dia udah naik 200%, aku pakai monthly chart ya. Itu dia udah naik 200% itu di Juli 2023. Nah, kalau Juli 2023 ini aku jual ya, karena menganggap ini valuasinya udah mahal, udah tinggi. Aku jual, aku mau beli di bawah. Nah, aku nggak dapat yang segini gitu loh. Dan bahkan sekarang koreksinya pun saat ini belum tentu kena di harga Juli 2023 kan. Nangkap nggak sih? Semoga bisa dipahami ya. Saham yang bagus, fundamentalnya bagus, valuasi mahal, itu masih bisa ngegas naik terus. BMRI waktu kena valuasi standar deviasi plus 1, jadi ini rata-rata, ini standar deviasi plus 1, dia masih ngegas terus sampai ke deviasi plus 2, kena plus 2, jualan, ternyata masih ngegas terus, ditembusin. Ini kalau ada plus 3 dia kena plus 3 gitu. Oke. Terus ada lagi nggak sih yang mau nanya apa ya? Aku move ke saham yang lain ya, karena ini kalau aku bahas banking, yang nonton naik lagi kayaknya masih banyak yang nanya. Terus bener strateginya. Kalau yang rugi gimana? Aku bahas deh yang rugi. Yang rugi kayaknya tadi aku udah bahas deh. Yang rugi di atas ya udahlah, santai aja lah, keep aja, ntar juga balik.
Kalau pemula-pemula cut lossan biasa stres, tapi nggak boleh strategi ini dipakai di saham yang lain. Aku move ke saham yang lain dulu sebentar. Nanti kalau mau nanya Big Banks lagi boleh, silahkan tanya aja. Aku mau move ke saham yang lain biar nggak bosan ya. Masa Big Banks terus? Buat yang udah experience, yang udah ikut MFest terutama, udah nggak kaget sih. Aku tuh jujur dari bulan Desember kemarin aku tuh nungguin Big Bang jatuh. Bukan aku jahat berharap saham jatuh, enggak. Tapi wajarnya aja tuh valuasinya tuh udah ketinggian banget gitu loh. Jadi aku mikir kapan jatuhnya, kok nggak jatuh-jatuh, akhirnya jatuh juga. Ini menunjukkan bahwa investor institusi atau investor besar itu rasional. Ini ada yang bilang tadi investor hold terus. Siapa bilang? Investor mau profit taking juga, mau cuan juga. Yang bandar yang profit taking enggak lah, semua mau cuan lah. Cuman investor mereka benar-benar ngelihat fundamental, ngelihat likuiditas. Kalau bandar kan perusahaan gak kena, perusahaan ecek-ecek digoreng, menyesatkan orang. Aku nggak suka itu, penjahat. Penjahat. Tapi kenyataannya di market banyak yang begitu. Jadi kita melindungi diri dengan strategi super trader. Oke, kita lihat ya. Ini timah. Tin futures ini udah breakdown dari masa sideways-nya ya, tapi jangka menengahnya dia masih uptrend, jangka pendeknya tuh udah nggak uptrend. Aku ulangi sekali lagi, harga timah futures dia tuh udah nggak uptrend, terus jangka pendek dia jadi sideways gitu, dia bakalan turun sampai ke 30.000. Jadi tin dan coal beda, coalnya naik, tinnya ini turun. Kita lihat ya sekarang harga timahnya gimana. Harga saham timah, Nah, ini yang heboh-heboh kapan hari soal korupsi dan lain-lain. Udah dibilang, ini gara-gara korupsi nih 271 triliun. Woi, hebohnya korupsi tuh di sini. Pas waktu itu rame-ramenya di sini. Padahal itu kan rame karena ada seleb yang terlibat ya, suami seleb yang terlibat gitu loh. Sebelumnya dia tuh udah ditangkep-tangkepin dari sini, udah diusut dari beberapa bulan sebelumnya, ya kan? Yang ngikutin terus, aku kayaknya kalau ngulang lagi semoga nggak bosan deh, karena banyak follower baru nih. Nah, dia tuh udah naik tinggi, naik di sini ngikutin harga timah, dan ini turun juga dia ngikutin harga timah. Jadi kita bersyukur banget M-Trade buat kalian yang pernah baru tahu M-Trade itu apa. M-Trade itu layanan dari kita ya, kita kasih layanan edukasi. Dan ada review sahamnya juga harian dan real time di sini. M-Trade tuh keluar tanggal 21 Maret, pas banget di sini. Ini ilmunya diajarin di Trading Academy. Aku confident bahas Trading Academy. Kenapa? Karena kita kasih value, dan ini money management kita ajarin semua, dari modal berapa dan semuanya. Jadi teman-teman yang mau join Trading Academy langsung aja ke mtrade.id/academy. Belajar dulu. Aku nggak saranin kalian beli saham langsung, tapi aku saranin kalian belajar dulu. Bahaya banget kalau kalian langsung trading pas dapatnya cycle marketnya pas lagi turun. Jadi ke mtrade.id/academy ya. Oke. Terus yang sudah lulus Trading Academy, market turun nggak bakalan sedih, malah senang soalnya ada kesempatan cuan. Oke lah, thank you. Oke, thanks. Yuk kita lanjut lagi ya. Michael Asia nanya, KLB Pharma naik apa karena LK bagus atau karena sudah dianggap murah? Mari kita lihat. Valuasi kita akan bahas besok ya. Aku nggak bisa nunjukin gambar valuasi hari ini. Tapi KLB Pharma ini udah masuk review kita. Tidak hanya secara valuasi sebenarnya, tapi secara kita pakai technical tuh faktor terakhir dalam investing. Ada banyak yang komen, technical investing jangka panjang kok pakai chart gitu. But it helps, why not? It helps. Ini monthly chartnya dia. Ini yang kalian udah nonton berulang-ulang, semoga nggak bosan. Bosan pun ya nggak apa-apa biar ngerti. KLB Pharma ini dia ketahan di monthly support di sini, dan valuasinya memang udah agak-agak ada diskon juga. Ya, jadi ini untuk long term investment ini menarik. Cuman jangan banyak-banyak ya. Dia tuh lemot banget, gerakannya tuh lambat gitu. Thank you ya yang udah BAM ini untuk Trading Academy. Oke, kita mau lihat untuk saham komoditi yang lainnya. Gimana kabarnya MDKA dan kabarnya Antam. Kan tadi kan di metals ya, tapi sebelumnya kita lihat harga emas dulu yuk. Kita lihat harga emas dulu ya. Harga emas gimana? Aku bersihin gambarnya.
Harga emas ini secara monthly chart, secara daily ini breakout udah, ini mencapai target dari pattern cup with handle-nya. Nah, jangan cuma ngelihat pattern-patternan doang nih. Ini cup with handle di sini. Nah, kita ngelihat cycle gedenya gimana. Cycle gedenya naik kan, tapi chartnya secara monthly chart ini juga kemiringannya udah lebih dari 45 derajat. Artinya dalam 1-2 bulan ke depan akan ada koreksi. Kebalikannya saham sekarang lagi masih turun kan. Nah, nanti saham naik sekitaran bulan Juni, ada pantulan lah. Juni Juli ada pantulan dikit, meskipun nggak banyak. Ini emasnya bisa turun, tapi turunnya normal aja. Jadi masih tren naik sampai Desember. Medco boleh beli nggak? Nanti dulu ya, sebentar ya. Aku masih ke MDKA dulu. Ini dengar-dengar emas diborong BRICS buat CDBC mereka. Ya udah lama. Oke, kita lihat ya. Bank Sentral China mereka beli-beliin emas banyak banget. Yuk kita lihat di sini MDKA gimana kabarnya. TLKM sebentar ya. TLKM aku bahas sebentar. Ya, jadi MDKA nggak kemana-mana. Jadi yang ada buy di tanggal 29 April kemarin, ya just wait and see aja. Dia nggak kemana-mana. Harga emas masih uptrend, ada koreksi normal nanti. Sekarang kita lihat harga tembaganya. Ini kayaknya masuk ke IG Live pada mau ngecekin saham big banks mereka gimana nih. Udah dibilang nggak apa-apa. Ciao, oke, ya udahlah. Belajarlah yang ini, yang lengkap ya. Kita mau lihat harga copper futures. TPI acuan Miss. Oke, yo, sabar yo. Comex LME. Wih, lihat nih. Harga tembaganya naik kenceng. Grade A copper futures. Kita lihat harga tembaga yang lain. Ya. Ini copper futures LME, kita lihat lagi. Harga tembaga tuh koper kan ya, bener gak ya? Koper itu tembaga, bener gak sih? Ini dari Comex juga naik, LME juga naik. Kertas-kertasan, saya sabar ya. Bis bahas lab KU PTB yang labanya drop 30%, apa jadi dividennya? Saya sabar. Ya, aku bahas nanti. Copper futures buka yang lain. Ini naik juga. Jadi intinya emiten yang ada kopernya akan berdampak positif. Salah satunya MDKA ya. Oke, terus wait and see, nunggu dari M-Trade aja. Terus ada yang nanya tadi PTBA tuh labanya turun, ya jelas lah turun. Tahun lalu kan kenceng banget labanya gara-gara perang ya, Rusia Ukraina. Rusianya tuh masih di ban supaya mereka nggak bisa ekspor batu bara gitu loh. Maksudnya bukan nggak bisa ekspor, orang-orang biar nggak beli gitu loh. Bahasa gampangnya untuk mempermudah kayak gitu. Nah, jadi harga batu bara melonjak. Nah, sekarang harga batu baranya tuh udah turun ya. Karena harga batu baranya udah turun, otomatis income-nya tuh juga berkurang. Jujur guys, aku ngantuk banget sebenarnya malam hari ini. Tapi aku happy bisa IG live bareng kalian ya. Oke, terus aku mau kasih lihat satu saham komoditi yang menolak turun. Hari ini turun juga dia. Sebutin apa? Miss, tadi akademinya apa ya? mtrade.id/akademi. Atau kalau kamu mau belajar gratis, ikut acara Sabtu nanti dulu aja. mtrade.id/akademi. Itu trading akademi kita. TLKM sebentar. Antam Miss, ya Allah. Oke. Lali, sorry. Aduh, ngantuk aku. Nih, sebentar, bahas ESA dulu. Lucu nih saham. Ini naik terus gak mau turun. Tak tunggu turunnya dia. Masih setiakah menunggu ESA? Masih setia menunggu dia turun. Di angka berapa? 675-an di area ini. Terus Pegas gimana? Pegas kan waktu itu ditunggu juga sama ESA. Ya.
Nggak mau turun juga dia hari ini. Biarin aja, jangan dikejar ya. Marketnya lagi kayak gini, bertahan dulu aja. Oke, terus pinter. Antam. Pada mau Antam ya? Oke, Antam gimana kabarnya? Aneka Tambang. Dia jadi sideways sekarang. Sideways-nya arahnya turun. Sideways-nya bakalan bisa ke 1460. Antam bisa turun sampai di sini nih. Sampai di sini. Twing 1460, terus nanti dia naik lagi sideways di sini. Twing kayak gitu-gitu, ya. Misalnya indeks akan turun sampai berapa? Wah, gitu dong. Jangan nanyanya naik nggak gitu. Ini namanya realistis. Bisa turun sampai 7025 sementara di sini. Tapi kalau MA 200 itu BCA jebol ya. BCA. Kenapa? Karena indeksnya ini mirip kayak BCA loh gerakannya. Nah, dia bisa turun sampai 6.900. Normal aja sih. Kita lihat monthly chart yuk. 6.900 masih normal nggak? Masih normal. Itu di Mei atau Juni. Aku mau menenangkan kalian dengan realita, bukan yang menghibur-hibur aja. Market udah jatuh dari April kemarin, investor udah buang-buang dari April kemarin, dan Mei ini turunannya nggak akan sekencang bulan April ya, terutama untuk BBRI. BBRI itu bakalan cooling down dulu. Dia masih bakalan turun, tapi turunnya tuh cooling down, apalagi manajemen bilang mau buyback. So that's okay, that's a good thing. Cara belinya jangan serok-serok aja, nyicil, tetap nyicil DCA. Tapi kalau nyicil nanti naik gimana? Aku kasih tahu wes, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Nyicil naik masih oke, nggak apa-apa. Daripada kamu nyerok sekali, kamu kehabisan modal terus dia turun lagi, ya. Ya udah tidur aja, bodo amat, stres ya. Mono family masih berlaku nggak sih? Sell in May and go away. Banyak orang, aku jawab sekali lagi ya, kalian yang udah ngikut aku tiap hari pasti ngerti lah, dan sorry ya, jangan bosan ya. Sell in May and go away itu masih berlaku nggak sih? Sebenarnya istilah sell on May and go away dan Halloween effect di bulan Oktober itu sebenarnya menunjukkan bottom market. Apa artinya bottom? Kalau bottom tuh biasanya habis jatuh terus mantul. Dan selama beberapa tahun terakhir, market itu kalau jatuh di bulan Mei, itu dekat ulang tahun saya, di pekan ketiga, pokoknya dekat-dekat situ, itu pasti mantul, bener-bener pas bottom jadi V itu mantul. Besok aku kasih lihat di Invest Gathering, besok jam 4 sore aku kasih lihat. Nah, sedangkan di bulan Oktober, September-Oktober itu juga seringkali jadi bottom market. Tahu nggak The Great Depression tahun 1929 itu juga di Oktober. Market Amerika, Indonesia, dan market manapun tuh banyak jatuh, bottomnya di Oktober. Banyak orang takut di Oktober tuh kayak paling serem. Padahal enggak. Sebenarnya kalau bottom itu dia awal naik, itu best price gitu. Yang paling banyak turun itu bulan Agustus. Jadi biasanya kalau Mei bottom, Juni, Juli naik, Agustus dia turun lagi sama September, bottomnya di Oktober. Apakah selalu seperti itu? Tidak selalu seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Saya dari tahun 2007 di market, aku udah ngikutin bertahun-tahun, memang seringkali terjadi seperti itu. Oke ya. TLKM gak jadi dibahas, sabar. Oke, TLKM ya. Ada minta TLKM. Wait. Sebentar ya. Saya sabar, aku lihat ada WA masuk sebentar. Oke, TLKM. Gimana kabarnya TLKM? Guyurannya TLKM ini udah mulai mereda. Ini kelihatan di 26, 27, 28 sampai 30, 29 sampai 30. Ini ada yang ngeborong. Tapi ini bukan berarti uptrend. Ini bukan berarti dia bakalan jadi bagus. Enggak, dia bakalan jadi sideways. Ini istirahat doang sementara. Dia akan turun lagi ke 2990 and that's normal. Dan bisa lanjut turun lagi nggak sih? Kita lihat monthly chartnya. Ini udah kena support yang kuat banget sebenarnya. The next monthly chart will be at 2900 di sini. Ini ada MA 200 monthly. Aku mau kasih tulis di sini. Ini MA.
200 monthly. Waduh, masih bisa turun TLKM. Ya peluangnya kayak gitu, masih bisa turun, cuman udah nggak deras. Dia udah jatuh, ini bulan ketiga. Kalau sampai dia jatuh, ini kena 2.900, dia bakalan mantul. Nah, TLKM di sini dia jatuh, bisa jatuh dikit lagi 2990, 2.900 nih bisa ngekor di sini. Mana tadi tulisan MA 200 monthly. Oke, ya. Udah puas yang tak bahasin TLKM? Gimana perasaanmu? Seneng nggak aku bahas ini bottomnya udah nggak jauh lagi? Bahkan mungkin bisa di 29-90an. Perasaanmu apa? BBRI udah belum? Ya udah di awal. SH, waduh terlanjur borong kemarin TLKM, makanya kalau lagi market jatuh itu kamu belinya jangan langsung borong-borong, karena kamu nggak tahu dia jatuhnya sampai sedalam apa. Jadi jangan nangkep pisau jatuh. Nah, kamu boleh borong itu jika dia tuh udah mulai membentuk pattern sideways. Diajarin di acara Sabtu nanti di mtrade.id/basic. mtrade.id basic pakai kode promo IGEMO ya, gratis. Sabtu ada seminar, aku lagi bikin materinya, gede banget fotoku. Ya ininya itu. Oke, aku balik lagi ke TLKM ya. Tapi kalau kamu udah terlanjur beli, ya udah kan, bagus ya. Ini aku kasih tahu udah dekat kira-kira bottomnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa nebak bottomnya berapa, tapi kira-kira di situ. Oke, jadi tenang aja. BRI, BBCA ulang dong. Hahaha. Ulang nggak teman-teman? Boleh nggak? Tanya yang lain dong. 3.000-an orang udah nonton tadi. Ulang nggak? Ulang nggak? INKP, TKIM gimana kabar? SMGR, anyway, sebentar ya. INKP gimana kabar? INKP, TKIM. SMGR diskon banget, di bawah standar deviasi -1. INTP diskon banget, di bawah standar deviasi -1. Tapi kalau aku disuruh beli, aku nggak mau. Sekarang, saat ini. Tar dulu. Tar diupdate. Ini ya. SMGR, INKP. Ini buat investing murah banget ini. Ya, kalau mau nyicil buat long term, masalahnya dia cyclical juga. Nah, kenapa saya masih belum mau di SMGR dan INTP? Palingan trading doang ya. Kalau investing aku masih belum mau. Kenapa? Jatuh nih loh, volumenya gede banget ini institusi. Ya ini ya juga institusi sih yang beli, ini volumenya gede-gede juga. Ada insti yang nampung juga, ada yang mau juga gitu loh. Cuman dengan kondisi harga batu bara yang naiknya kayak gini, harga batu baranya tuh uptrend, sekarang udah mulai beranjak uptrend. Aku nggak mau spekulasi di saham-saham semen, meskipun ada yang udah dapat BMO atau harga batu baranya tuh sama gitu loh. Dia nggak ngikutin yang fluktuatif gitu, ya. Oke, BMRI prediksi turun sampai berapa? Masih ya? Bentar, boleh nggak aku bahas Big Bangs lagi? Ini pada boleh banget. Oke. Lihat rekaman aja, ngapain ngulang? Sakarepmu miss. Oke. Sakarepmu gratis minta dia. Oke. GGRM aneh banget sih, ada yang minta GGRM. Oh jatuh dia. Ya wajar lah, gudang garam. Hai, ini industrinya sunset banget nih. Sunset. Goodbye my love ya. Ini GGRM. Kita udah jauhin ini jauh-jauh, udah lama jauhin. Kalau si Garbat Investing gimana? Kita bahas valuasinya besok ya. Ya. Kita bahas valuasinya besok untuk GGRM di Gathering Invest. Perhatikan di sini. Ini udah dekat support kuatnya di 16.900, tapi aku masih belum tertarik sih untuk beli ini, karena meskipun dia udah dekat dengan support kuat di 16.900, kemarin masih dibuang. Jadi investor gede tuh masih belum tertarik di GGRM. HMSP gimana? Kenapa kalian? Oh, HMSP sideways aja, tapi aku juga belum tertarik. Cuan, oke. Medco dan cuan, aku ke Medco dulu. Oke, kita lihat harga oil gimana. Harus lihat harga oil.
Ya, yang masih naik itu batu bara. Oil, tin turun. Nah, harga minyak turun. Udah melandai harga minyaknya. Terus batu bara jangan euforia juga ya. Bisa turun tiba-tiba juga loh dia. Nah, ini dia bentuk head and shoulders. Dia bisa turun lagi harga minyaknya sampai 81. Ini Brent crude oil, WTI juga bisa turun. Kita langsung aja ke Medco. Ya, Medco. Dia kena support mantul. Wait and see dulu, jangan buru-buru. Bisa turun lagi sampai 12.45. Aku udah kayak apa aja nih, bisa turun, bisa naik. Oke. Elsa, gimana kabar Elsa? Kemarin kita ada trading Elsa, kita profit taking hari ini impas-impasan. Aku nggak bisa bilang segini tuh cuan ya. Ini kalian kalau ngikutin kalian impas-impasan nih, karena kalian ya jualannya habis lihat ini kan, ya beda-beda tipis lah. Misalkan rugi merah ya merahnya tipis lah ya. TKIM, tadi TKIM kita habis jualan juga. Gimana kabarnya TKIM? Tekim. Slowing down, masih uptrend tapi udah agak slow down, bukan waktunya beli. Tiarap dulu. Nonton siaran ulangnya di mana? Di YouTube. YouTube-nya cari aja YouTube Ellen May. Dia up-nya mungkin sekitaran jam 10-an malam ya. Ya tergantung aku selesai jam berapa kan, tim aku masih render dulu. ICBP cukup murah nggak? Cukup murah, dia murah. Tapi naiknya juga alon-alon, pelan-pelan. Oh no, don't say goodbye. Cuan. Diingetin nih, untuk diingetin sama Govin. Gimana kabarnya cuan? Siapa yang masih ingat aku ngomong apa di brand sama cuan? Boleh tulis di sini. Yang ngikutin tiap hari, apalagi yang udah di M-Trade, semoga nggak bosan ya. 4 tahun aku IG Live. Dari yang kalau IG Live harus make up-nya harus lengkap, sampai yang santai banget pakai celana pendek kayak gini, ya ampun. Oke, ingat gak aku ngomong apa soal cuan sama brand? Aku bilang bahwa cuan itu bukan berarti dia nggak bisa naik, tapi sekalinya dia ada bantingan, dia kan bisa ARB kayak gini. Kenapa? Karena barangnya tuh masih di smart money-nya. Aku pakai kata-kata smart money aja ya. Dan saya tidak tahu siapa itu smart money. Apakah emiten? Belum tentu, ya kan? Nggak boleh nuduh, nggak boleh sujon gitu loh. Maksudnya nggak boleh nuduh ini digoreng apa? Oke ya. Tapi logikanya aja ya, bisa jadi kayak gini. Sekali buangan, sekali jualan dia bisa jadi kayak gini. ARB-nya bisa kenceng. Karena apa? Kan aku udah bilang ya berkali-kali, tapi kalau masih banyak yang pemula yang baru ngikutin aku ya nggak apa-apa, aku ulang. Cuman aku minta pengertiannya yang udah sering dengar dari saya, ya jangan bosan. Mereka masih untung 2.800% dari awal. Buangan barangnya belum habis. Mereka masih mau jualan. Dan that's why brand ini gerakannya, brand juga sama kayak cuan. Brand ini gerakannya, dia tuh anomali banget. Mau tahu nggak sih kenapa saham gerakannya tuh bisa anomali? Ya, aku bukan mau sujon gimana gitu loh, tapi ya ini bukan investor yang mereka cuman ngelihat kondisi makro gitu loh. Tapi mungkin ada sekelompok orang tertentu yang mereka punya pandangan lain. Aku ngomongnya agak-agak kurang ini ya, tapi kalau di workshop super trader offline tuh aku bisa ngomong lebih gamblang. Karena saya nggak tahu ya, ini ribuan orang di sini siapa, jangan sampai saya menyinggung perasaan orang gitu kan. Belum tentu emiten, bukan berarti emiten menggoreng, enggak. Cuman ada beberapa orang, ya you know what I mean lah, oke ya. Muter-muter Ellen ngomong apa sih? Ya, yang udah ngikutin saya tiap hari tau lah. Intinya, saya mau kalian lebih berhati-hati di brand sama cuan. Dia masih bisa naik, tapi kalau turun dibanting ARB juga bisa, oke ya. Terus, Miss, bahas kenapa IHSG dalam ya hari ini, terutama LQ45. Simple aja, karena kemarin The Fed itu abis ada meeting dan The Fed bilang kebijakan dari The Fed suku bunganya tuh belum akan diturunin. Dan Jerome Powell, bosnya The Fed itu, dia tuh nolak untuk memberikan tanda-tanda bahwa suku bunga tuh akan diturunin awal. Kan ekspektasinya tuh Juni turun. Mundur lagi September. Sekarang September turun 2025 baru mau diturunin, kira-kira kayak gitu. Jadi investor-investor tuh mereka menanti sentimen positif, nggak ada lagi sentimen positif. Sentimen positifnya apa? Suku bunga turun. Kalau suku bunga turun, saham naik. Udah sesimpel itu. USD bisa lebih normal, lebih turun gitu loh. Karena ini nggak ada sentimen positif,
Jadi sampai Desember gimana dong? Sepi dong? Enggak juga sih. Dari tahun 2022 beritanya kayak gitu terus ya. Mulai membaik itu di November 2023 kemarin. Ya nyatanya kita trading juga masih bisa untung dan investasi malah dapat peluang yang oke. Kertas coret-coret gimana? Kapan Powell diganti? Powell bilang malah bisa dinaikin. Powell diganti Michael aja ya. Oke, jadi udah jam 9 malam. Yang mau nonton recordingnya, aku tahu kalian pasti berharap ya apa ya, saham Big Bangs tadi aku udah bahas banyak banget. Karena kalau aku ulang lagi nih pada bosan juga. Nonton YouTube aku aja. Aku ada arahannya jelas, yang cuan, yang lagi untung diapain, yang lagi kalian rugi diapain, udah lengkap semuanya. Sampai harga support-supportnya mereka bisa jatuh sampai ke level berapa. Oke ya, aku bukan dukun, aku bekerja dengan tim. Timku membantu riset dan semuanya, dan kita terus buka lowongan untuk tim coach. Langsung aja ke mtrade.id/coach atau DM saya ya untuk lamar sebagai coach mtrade. Diutamakan jurusan akuntansi, bahkan SMK akuntansi pun saya terima karena saya mau didik baik-baik. Kertas polos lebih bagus, dan kalau lulusan S1 akuntansi kita lebih ngelihat yang IPK-nya tinggi. Oke ya, di atas 3,6. Hari Sabtu penting banget buat kalian belajar di sini, mtrade.id/basic dengan kode IGEMO. Ini adalah acara Basic Trading Mastery, ngajarin cara trading untuk pemula, dan saya juga akan mention dikit-dikit tentang kripto ya, dan tentang kripto mungkin dikit aja ya perbandingannya dengan saham di mana. Sabtu belajar di sini. Dan aku akan share buat kalian gimana caranya tahu untuk saham-saham yang pantulannya sifatnya temporer dan mana saham-saham yang pantulannya sifatnya tuh bagus. Semoga bisa bermanfaat. Dasar trading di sini. Dasar trading dan pemula di sini. IPK nggak jamin miss, tapi kalau untuk tim research, tim coach, IPK sangat membantu sekali. Kalau untuk tim kreatif aku nggak perlu IPK. Untuk tim coach, aku perlu IPK, karena itu orang-orang rajin biasanya. Kesempatan para retail nyerok BRIS kapan? Nah, BRIS tadi udah bahas juga ya. Lihat di rekaman aja ya. Thank you. Selamat malam. Sampai ketemu besok di morning briefing mtrade besok, dan Sabtu ketemu di sini. Investors besok jam 4 sore ya. Jadi besok nggak ada mtrade-mologi, besok ada jam 4 sore ada gathering. Banyak banget acara dari besok pagi, sore, Sabtu paginya lagi. Jadi stay tune. Oke ya. Bedanya apa? Bedanya sama IG Live tuh baca saham, di sini kamu belajar ilmunya, strateginya. Good night. Bye.